Kita hidup di zaman yang luar biasa. Teknologi makin canggih, pendidikan gampang diakses, peluang terbuka di mana-mana. Informasi berkembang secepat kedipan mata. Hal yang dulu cuma hayalan, sekarang udah jadi keseharian. Lo sadar nggak? Ini sebenarnya zaman yang dulu cuma bisa diimpikan manusia ribuan tahun lalu. Dulu orang rela bertaruh nyawa cuma buat dapat satu buku. Sekarang, lo tinggal buka ponsel dan semua pengetahuan dunia udah di genggaman lo. Dulu butuh berbulan-bulan buat kirim surat lintas benua. Sekarang lo bisa video call sama orang di ujung dunia cuma dalam beberapa detik. Para ilmuwan, peneliti, inovator, semua berlomba ngebangun masa depan. Mereka ngembangin AI, energi terbaru, pengobatan dengan teknologi luar angkasa, rekayasa genetik, dan hal-hal yang bahkan 100 tahun lalu bakal dianggap sihir. Dan anehnya, semua itu sekarang terasa biasa aja. Kita hidup di tengah keajaiban, tapi udah nggak lagi takjub. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang janggal. Di tengah semua kemajuan ini, justru makin banyak orang yang ngerasa kehilangan arah. Harga rumah makin gak masuk akal, biaya hidup terus naik. Pendapatan dan pengeluaran kayak main tarik tambang yang gak pernah seimbang. Teknologi bikin hidup lebih gampang, tapi anehnya bukan bikin kita lebih tenang. Zaman yang disebut zaman penuh prestasi, penuh gemilang. Tapi banyak orang yang ngerasa kayak hidup di masa krisis. Krisis finansial, krisis makna, krisis batin. Dan itu dirasakan oleh mayoritas orang. Dan di titik ini lo mulai mikir, gimana bisa di tengah puncak peradaban manusia justru makin banyak yang ngerasa jauh dari kata-kata bebas finansial, jauh dari kata-kata bahagia, jauh dari kata-kata sukses. Beberapa tahun lalu, mendiang peraih Nobel, Dr. Albert Schweitzer, diwawancarai di London. Seorang reporter bertanya kepadanya, "Dokter, apa yang salah dengan manusia zaman sekarang?" Sang dokter itu diam sejenak, lalu menjawab, "Manusia itu tidak berpikir. Kita terus menciptakan alat buat mempermudah hidup, tapi lupa mikir, buat apa semua ini? Kita sibuk ngejar efisiensi, tapi jarang nanya apa artinya. Kita pinter banget ngerancang masa depan, tapi jarang berhenti buat memahami diri sendiri. Dan disitulah letak rahasia kesuksesan. Bukan di teknologi, bukan di koneksi, bukan di kesempatan, tapi di kemampuan lo buat bener-bener berpikir. Bukan cuma memproses informasi, tapi memahami maknanya." Secara teori, semua orang harusnya bisa nyampe ke titik yang dikatakan orang sukses. Tapi nyatanya, banyak orang nggak sampai ke sana. Hanya minoritas yang ada di titik itu. Welcome dulu di Langkah Kecil. Tempat kita ngobrolin hal-hal ringan tapi dalam. Biar hidup maju satu langkah tiap hari. Episode kali ini adalah rahasia kesuksesan. Apa itu sukses sebenarnya? Kita sering salah paham soal kata sukses. Buat sebagian orang, sukses itu kaya. Buat yang lain, sukses itu terkenal, punya posisi tinggi, atau hidup nyaman. Padahal definisi yang paling sederhana adalah sukses adalah proses menuju tujuan yang berharga. Artinya, kalau lo tahu kemana lo mau pergi, dan lo melangkah ke arah itu tiap hari, lo udah sukses. Tapi kalau lo cuma jalan tanpa arah, atau lo cuma meniru orang lain, atau nunggu keadaan berubah, lo gagal bahkan sebelum mulai. Bayangin gini, bro. Lo lahir, tumbuh, sekolah, kerja. Dari kecil lo udah dikasih jalur. Belajar yang rajin, dapat nilai bagus, kuliah, cari kerja, nikah, punya rumah, pensiun. Itu template hidup yang katanya aman. Dan karena semua orang ngelakuin hal yang sama, kita pikir itu satu-satunya jalan. Nah, disinilah muncul musuh terbesar manusia modern, konformitas. Konformitas itu keadaan di mana kita ngikutin apa yang dilakukan orang lain. Bukan karena kita yakin, tapi karena semua orang juga gitu. Dan yang bahaya, kebanyakan orang bahkan nggak sadar mereka lagi konform. Mereka ngerasa normal. Padahal mereka cuma ikut arus.
Dari sisi ilmiah ini udah dijelaskan di banyak penelitian psikologi sosial. Ada eksperimen terkenal dari Solomon S. 1951. Dia nunjukin garis-garis dengan panjang berbeda ke sekelompok orang dan nanya mana yang paling panjang. Pas mayoritas peserta sengaja jawab salah, hampir 75% orang lain ikut jawab salah juga. Padahal mereka tahu jawabannya salah. Cuma karena takut beda, takut dikucilkan. Nah, sekarang bayangin efeknya di dunia nyata. Bukan cuma soal garis di kertas, tapi soal keputusan hidup. Kita milih jurusan kuliah karena itu yang laku. Kita kerja di bidang yang kata orang aman. Orang-orang beli iPhone, lu ikut-ikutan beli iPhone. Kita beli barang yang lagi tren, biar nggak kelihatan aneh. Kita berpikir seperti mayoritas. Makanya Nightingale bilang, kebalikan dari keberanian bukanlah ketakutan, tapi konformitas. Karena butuh keberanian buat mikir beda. Buat nanya, emang gue bener-bener pengen jalan ini? Atau cuma karena semua orang lakuinnya? Yang ironis, di zaman yang katanya era kebebasan, semua orang ngejar validasi, pengen diterima, pengen dianggap normal. Padahal justru di sanalah kita kehilangan diri sendiri. Konformitas itu musuh halus, nggak kelihatan tapi pelan-pelan nyeret lu menjauh dari potensi lu yang sebenarnya. Lu jadi penumpang, bukan pengemudi hidup lu sendiri. Lu berhenti mikir dan cuma nurut. Dan begitu lu berhenti mikir, hidup lu bukan lagi hasil pilihan, tapi hasil kebiasaan. Dan kebiasaan yang ngikutin kebanyakan orang jarang ngarahin ke kesuksesan. Siapa yang beneran sukses? Sukses itu bukan soal ukuran uang atau posisi. Sukses itu soal kejelasan arah. Guru yang ngajar karena dia cinta ngajarnya, itu sukses. Ibu rumah tangga yang ngerawat keluarganya dengan sepenuh hati, itu sukses. Salesman yang terus belajar biar makin jago, itu sukses juga. Sukses itu soal menjalani hidup dengan kesadaran, bukan karena disuruh atau kebetulan. Tapi, cuma 1 dari 20 orang yang hidup dengan kesadaran kayak gitu. Sisanya, mereka nggak pernah nanya ke diri sendiri, gue mau jadi apa sebenarnya? Rahasia sukses itu adalah kita jadi apa yang kita pikirkan. Gue butuh waktu 36 tahun buat nyadar satu hal ini. Tapi begitu ngerti, hidup gue berubah total. Rahasia itu cuma 1 kalimat. Kita menjadi apa yang kita pikirkan. Kedengarannya simpel banget, tapi efeknya luar biasa. Kalimat ini diucapin, dipercaya, dan dibuktikan oleh hampir semua tokoh besar sepanjang sejarah, dari filsuf, ilmuwan, sampai penulis besar. Marcus Aurelius bilang, hidup seseorang adalah hasil dari pikirannya. Ralph Emerson Weddellson bilang, manusia adalah apa yang ia pikirkan sepanjang hari. William James, bapak psikologi modern, bilang, kita bisa mengubah hidup kita dengan mengubah cara berpikir kita. Tuhan sendiri udah menegaskan prinsip yang sama dalam ajarannya. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Artinya sederhana tapi dalam banget. Kalau lo berpikir hidup lo sukses dan berkelimpahan, Tuhan akan memberi kelimpahan pada hidup lo. Ya itu yang akan terjadi. Meski sekarang misalnya lo ada di titik terendah, tapi lo meyakini Tuhan memberi kelimpahan. Ya itu yang akan terjadi. Lo di saat itu sudah ada di jalan kelimpahan, dan jalan-jalan kelimpahan yang lainnya akan terbuka. Tapi, kalau lo yakin lo sial, gagal, atau nggak punya jalan, maka pikiran itu sendiri yang akan menciptakan realitas lo. Kalau lo mikir negatif, lo akan dapat hasil negatif. Kalau lo mikir positif, lo akan dapat hasil positif. Pikiran lo ibarat benih. Apapun yang lo tanam, itu yang tumbuh. Pikiran adalah tanah yang subur. Bayangin pikiran lo kayak sebidang tanah subur. Tanah itu nggak peduli lo tanam jagung atau racun. Dia akan tumbuhin dua-duanya dengan hasil yang sama bagusnya. Nah, pikiran lo juga gitu. Lo bisa nanam impian, atau lo bisa nanam ketakutan. Lo bisa tanam kepercayaan diri, atau lo bisa tanam keraguan. Apapun yang lo tanam, bakal tumbuh.
dan lo nggak bisa panen hal yang beda dari yang lo tanam. Masalahnya, kebanyakan orang nanam pikiran negatif setiap hari tanpa sadar. Gue nggak cukup pintar, gue nggak punya waktu, gue nggak seberuntung dia. Dan akhirnya mereka panen hal yang sama, hidup yang penuh kekhawatiran, rasa takut, dan stagnasi. Kenapa kita jarang pakai pikiran dengan benar? Karena pikiran itu gratis. Kita lahir udah dikasih mesin paling canggih anugerah dari Tuhan tanpa bayar. Jadi kita ngerasa itu hal biasa. Padahal hal-hal terbaik dalam hidup, kita punya akal, kita punya tubuh, kita punya sehat, cinta, harapan, dan waktu. Semuanya dikasih gratis. Dan justru karena gratis, banyak orang nggak menghargainya. Kita lebih sibuk jagain barang yang bisa diganti, tapi nyanyain hal yang nggak bisa diganti, pikiran dan arah hidup kita sendiri. Penelitian menunjukkan kebanyakan manusia cuma pakai kurang dari 10% kemampuan pikirannya. Bayangin, kalau lo punya mobil sport 1000 tenaga kuda, tapi lo nyetirnya cuma 20 km per jam karena takut gaspol. Itu yang kebanyakan orang lakuin sama pikirannya. Tentukan apa yang lo mau. Kalau lo dengerin sampai sini, gue mau lo berhenti sebentar dan tanya ke diri sendiri. Sebenarnya gue mau apa dalam hidup ini? Gak usah mikir muluk dulu. Tapi lo harus punya arah. Mau jadi orang yang lebih baik dari kemarin, mau punya bisnis sendiri, mau bantu orang lain, mau hidup damai, mau lebih sabar. Atau sesederhana, lo pengen hidup damai, gak lagi dikuasai kecemasan, gak lagi mikirin omongan orang, tapi bisa bangun pagi dengan rasa tenang dan bersyukur. Apapun itu, kecil atau besar, pribadi atau sosial, tanam dalam pikiran lo. Bayangin dengan jelas, rasain seolah itu udah nyata, dan rawat pikiran itu setiap hari lewat tindakan kecil. Karena ini bukan cuma soal motivasi, ini soal hukum alam. Kayak gravitasi, selalu bekerja, selalu konsisten. Pernah lihat kapal besar di pelabuhan? Kapalnya punya kapten, peta, dan tujuan yang jelas. Sekali dia berlayar, hampir pasti dia sampai ke tempat tujuannya. Sekarang bayangin, kapal yang sama, tapi tanpa kapten, tanpa peta, tanpa arah. Dia mungkin berlayar sebentar, tapi akhirnya nyasar, nabrak batu, atau tenggelam. Nah, begitu juga sama manusia. Orang yang punya tujuan jelas, mereka sukses. Yang nggak punya, hanyut. Pikiran lo kayak mesin raksasa dengan kekuatan luar biasa. Lo duduk di kemudinya. Tapi pertanyaannya, lo mau biarin dia jalan sendiri sampai nyemplung ke jurang? Atau lo mau ambil kemudi dan nentuin arah? Kalau lo arahkan ke hal positif, pertumbuhan, keberanian, rasa syukur, lo bakal sampai ke sana. Kalau lo isi pikiran lo dengan kecemasan, iri, atau takut gagal, ya lo juga bakal sampai ke sana. Tapi di versi hidup yang lo nggak mau. Pikiran itu kayak pisau. Di tangan koki bisa bikin karya luar biasa. Di tangan ceroboh bisa nyakitin diri sendiri. Kalau lo bisa kendalikan arah pikiran lo bisa kendaliin arah hidup lo. Dan finalnya, Tuhan yang nentuin. Gua tahu, ngomong kayak gini gampang. Tapi bukan berarti mustahil buat diterapin. Setiap hari, lo dikasih pilihan. Lo mau mikirin hal yang membangun atau hal yang rusak. Lo mau hidup berdasarkan impian lo atau berdasarkan ketakutan lo. Kita semua adalah hasil dari pikiran kita sendiri. Kalau hari ini lo ada di posisi tertentu, itu hasil dari cara lo berpikir selama ini. Dan kalau lo mau masa depan lo beda, lo tinggal ubah cara berpikir lo mulai hari ini. Bayangin tiap pagi lo bangun, lo tanya ke diri sendiri. Gue lagi nanam benih apa hari ini di pikiran gue? Karena cepat atau lambat, benih itu tumbuh. Itulah rahasia kesuksesan. Bukan sihir, bukan hoki, bukan warisan, cuma pikiran yang dikendalikan dengan sadar. Kita jadi apa yang kita pikirkan. Dan sejak saat lo benar-benar ngerti kalimat itu, hidup lo nggak akan pernah sama lagi. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan kasih pendapat lo di kolom komentar ya. Terima kasih.